Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi kimia organik mengenai gugus fungsi eter. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Safira Hilmi Altaf, dan selanjutnya ada Ega Fadelia, dan selanjutnya ada Jia Cinta Lia Desta, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Arif. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu eter dan juga klasifikasinya akan dijelaskan oleh Ega Fadelia. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang apa sih itu eter. Eter, senyawa karbon eter memiliki gugus fungsi berupa atom oksigen yang berikatan tunggal dengan dua atom karbon. Sehingga struktur rumus eter adalah ROR. Bisa dilihat di dalam poster kami, gambar struktur eter. Lalu, klasifikasi eter. Eter dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar berdasarkan gugus substituen yang melekat pada atom oksigennya. Yang pertama adalah ester simetris dan eter asimetris atau tidak simetris. Yang pertama adalah eter simetris atau eter yang dua gugus identiknya terikat pada atom oksigen. Contohnya CH3, CH2, OCH2, CH3 atau dietil eter. Yang selanjutnya ada etil asimetris, adalah eter di mana dua gugus berbeda terikat pada atom oksigen. Contohnya CH3, O, CH2, CH3 atau etil metil eter. Struktur eter mirip dengan struktur alkohol. Menariknya, struktur eter dan alkohol mirip dengan struktur molekul air. Hal ini karena dalam alkohol, satu atom hidrogen dan molekul air digantikan oleh gugus alkil. Dan dalam kasus eter, kedua atom hidrogen dari molekul air digantikan oleh gugus alkil dan aril. Dengan catatan, eter tidak memiliki gugus hidroksil, tidak seperti alkohol dan fenol. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Jaya. Selanjutnya ada sifat fisikoeter. Yang pertama, eter adalah cairan tidak berwarna yang memiliki bau khas. Bau khas eter ini sering dijelaskan dengan bau aroma manis dan sedikit tajam. Yang kedua, tidak larut dalam air. Eter ini tidak larut dalam air karena eter bersifat polar, sedangkan air bersifat polar. Sehingga eter ini lebih cenderung larut dalam pelarut nonpolar seperti pelarut organik. Yang ketiga, mudah terbakar. Eter ini mudah terbakar karena memiliki sifat mudah menguap dan dapat membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Keempat, dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iot. Eter ini dapat melarutkan senyawa-senyawa tersebut karena eter merupakan pelarut yang efektif karena sifatnya yang nonpolar. Sehingga eter ini dapat berinteraksi dengan senyawa nonpolar dan sedikit polar. Yang kelima, titik didih lebih rendah dari alkohol. Karena di dalam eter ini tidak terdapat ikatan hidrogen seperti di dalam alkohol. Selanjutnya ada sifat kimia eter. Yang pertama, eter relatif kurang reaktif dibandingkan dengan alkohol. Karena eter ini tidak memiliki gugus hidroksil seperti pada alkohol yang dapat berinteraksi dalam berbagai reaksi kimia. Tetapi eter ini dapat bereaksi reaktif dalam proses pembakaran. Yang kedua, eter tidak bereaksi dengan hampir semua oksidator maupun reduktor karena sifatnya yang nonpolar dan inert dari ikatan oksigen etil dalam struktur molekul eter. Yang ketiga, eter cenderung stabil meskipun dalam asam dan basa, kecuali berada pada suhu yang tinggi. Karena umumnya eter ini cenderung stabil dalam lingkungan asam dan basa pada suhu yang rendah hingga sedang. Sedangkan pada suhu yang tinggi, eter ini dapat menjadi reaktif dan rentang terhadap dekomposisi atau reaksi yang melibatkan oksigen etil. Keempat, eter ini umumnya bersifat racun, tetapi jauh lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan kloroform jika digunakan untuk keperluan obat bius. Yang kelima, eter tidak bereaksi dengan logam natrium, karena eter ini memiliki sifat yang nonpolar dan inert, sehingga tidak dapat memberikan lingkungan yang mendukung untuk reaksi kimia dengan logam natrium pada suhu dan tekanan standar. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Safira. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan ether. Yang pertama, sebagai antiseptik. Ether digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi ketika suntikan diberikan ke dalam tubuh. Kemudian, sebagai obat bius, dietil ether
digunakan sebagai obat bius di rumah sakit. Anestesi dapat membantu seseorang tertidur atau tidak sadarkan diri dalam operasi berlangsung. Namun, penggunaan dietil ether menimbulkan efek samping, kemudian diganti dengan metilpropyl ether. Kemudian, yang ketiga adalah bahan bakar industri karena sifatnya yang mudah terbakar, yaitu dapat digunakan untuk menghidupkan mesin diesel ataupun bensin. Kemudian, campuran bensin dan gas dapat digunakan sebagai campuran gas LPG dan juga campuran bensin, yaitu MTBE, metil tersier butil ether, digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin, menggantikan TL, tetraetilit, sehingga dihasilkan bensin yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan debu timbal. Yang keempat, sebagai pendingin, contohnya di metil ether dapat digunakan sebagai pendingin, dan yang terakhir sebagai pelarut. Contohnya di etil ether atau etoksietana digunakan sebagai pelarut senyawa organik serta zat pelarut senyawa karbon. Kemudian ada himbauan penggunaan dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah simpan wadah di tempat yang berventilasi baik, lalu jauhkan dari sumber api, dan jangan membuang ke saluran pembuangan. Dan yang terakhir adalah lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis, karena uap ether dapat tersulut oleh permukaan panas seperti plat panas, pipa uap, lampu listrik, dan juga pelepasan listrik statis. Dan yang terakhir yaitu dampak bahaya ether. Yang pertama adalah sangat mudah terbakar, dapat membentuk oksida yang mudah meledak, berbahaya apabila tertelan, dan paparan berulang kali dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah. Uap dapat menyebabkan kantuk dan pusing. Pada konsentrasi rendah, itu dapat menyebabkan pusing kepala, dan pada konsentrasi tinggi menyebabkan tidak sadarkan diri. Nah, pada penggunaan anestesi tadi, penggunaan dietil ether menimbulkan efek samping berupa rasa sakit setelah pembiusan dan mentah-mentah, oleh karena itu digantikan dengan metilpropyl ether. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis identifikasi akan dijelaskan oleh Farhan. Identifikasi analisis gugus ether. Salah satu uji yang dapat digunakan adalah uji Lucas. Uji Lucas adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gugus ether dari suatu senyawa organik. Uji ini menggunakan reagen Lucas, yaitu campuran dari seng klorida anhidrat dan asam klorida pekat. Nah, uji Lucas ini didasarkan pada reaksi antara gugus ether dengan zinc klorida dan asam klorida untuk menghasilkan alkil klorida dan zinc klorida yang kemudian terurai menjadi ZNO dan H2O. Nah, hasil positifnya, jika terbentuk endapan putih, maka senyawa organik tersebut positif mengandung gugus fungsi ether. Jika tidak terdapat endapan putih, maka zat organik tersebut tidak mengandung gugus fungsi ether. Keuntungan dari uji Lucas adalah metodenya yang sederhana dan mudah dilakukan, serta uji Lucas juga menjadi salah satu metode identifikasi gugus ether yang cepat dan murah. Namun, untuk kekurangannya, uji Lucas tidak dapat digunakan untuk membedakan antara ether primer, sekunder, dan tersier. Lalu juga, uji Lucas dapat memberikan hasil positif palsu pada senyawa organik yang mengandung gugus fungsi lain, yang dapat bereaksi dengan zat zinc klorida, anhidrat, dan asam klorida, seperti contohnya alkohol dan fenol. Nah, selain itu juga terdapat uji lain untuk mendeteksi gugus fungsi ether, yaitu uji H2SO4 pekat, di mana senyawa organik dicampurkan dengan H2SO4 pekat, di mana akan menghasilkan gas etilena. Hasil ini adalah hasil positif dari uji ether. Lalu bisa juga dengan menggunakan alat spektrofotometri inframerah, di mana senyawa organik ini membentuk suatu menunjukkan pita absorpsi pada sekitar 1.100 cm. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa zat organik tersebut mengandung gugus fungsi ether. Selanjutnya, saya serahkan kepada Syafira. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.